Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok visualisasi MAPS dalam mata kuliah metode visualisasi data. Next, untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Huli Kamalkan, dengan NIM 23111110057 dan rekan saya Arsita Wiwityaswening. Berikutnya ada Shalaisha Nisrina Anataya dan juga Irena Cahya Resina. Next. Dalam tugas visualisasi kali ini, kami mendapat bagian choropleth map seperti pada gambar visualisasi presentasi tingkat penduduk miskin berikut ini. Next, langsung saja saya akan membahas pendahuluannya terlebih dahulu dari mulai definisi. Jadi, choropleth map ini merupakan jenis peta tematik yang menggunakan warna atau bayangan untuk merepresentasikan data kuantitatif di wilayah geografis tertentu, seperti negara, provinsi, atau kota. Nah, setiap warnanya ini atau bayangan mewakili rentang nilai, sehingga wilayah yang lebih gelap biasanya menunjukkan nilai yang lebih besar. Nah, peta ini berguna untuk memvisualisasikan distribusi data di seluruh wilayah dan membantu mengidentifikasi pola atau tren geografis. Next. Untuk tujuannya ada beberapa. Yang pertama, untuk memvisualisasikan data karena dapat mengubah data angka menjadi visual sehingga pengguna bisa dengan cepat melihat pola dan tren. Yang kedua, membandingkan wilayah nilai data antar wilayah geografis seperti negara bagian atau kota dan melihat perbedaan atau kesamaan yang ada. Yang ketiga, menyoroti titik panas. Karena choropleth ini dapat menyoroti titik panas dengan cara mengidentifikasi wilayah dengan nilai data yang tinggi atau rendah yang disebut dengan titik panas. Yang terakhir ada mengungkap kesenjangan atau fenomena lain dengan menggambarkan perbedaan nilai data antar wilayahnya. Next. Untuk cara membaca choropleth map-nya itu, kita harus membaca petunjuk terlebih dahulu. Biasanya di pinggirnya itu ada keterangan atau kunci warna atau legenda untuk memahami arti dari bayangan atau pola tersebut. Nah, selanjutnya eh, kita akan mencari wilayah dengan bayangan nilai terbesar, lalu mencari warna yang lebih terang untuk melihat nilai yang lebih rendah. Nah, perhatikan pola regional yang signifikan. Next, untuk dataset dan kode akan dijelaskan oleh Irena dan Tata. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jadi, kami mengambil dataset berupa dataset dari Kaggle. Dataset ini berisi data tingkat kemiskinan di Indonesia dengan cakupan 514 kabupaten atau kota di seluruh provinsi. Kolom-kolom utamanya ada provinsi, kabupaten kota, persentase penduduk miskin, pengeluaran per kapita, dan indeks pembangunan. Lalu kami mengambil 3 kolom saja untuk memvisualisasikan color path-nya, yaitu ada kolom provinsi, kabupaten kota, kolom provinsi, kabupaten kota, dan persentase kemiskinan. Eh, Kenapa kami mengambil 3 kolom ini? Karena provinsi memberikan konteks wilayah yang luas, lalu kabupaten kota menunjukkan variasi di tingkat lokal. Lalu jika mengambil 2 kolom ini akan memudahkan presentasi kemiskinan dan lebih mudah dibaca dan dipahami. Kemudian kenapa kami mengambil color path atau peta warna? Karena menunjukkan pola sebagian geografis kemiskinan, lalu warnanya itu akan terlihat mencolok, terutama kami menggunakan warna merah agar mencolok dan mudah dibaca dan dimengerti. Lalu alasan mengapa tidak menggunakan kolom lain selain kolom itu karena contohnya misalnya pengeluaran per kapita dan indeks pembangunan lebih cocok untuk analis regresi atau korelasi, bukan untuk visualisasi sederhana seperti color path. Sekian penjelasan dataset eh, saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya untuk penjelasan dari kodenya sendiri. Yang pertama kita melakukan instalasi GeoPandas terlebih dahulu. Di sini agar notebook bisa membaca map yang akan kita masukkan dan kemudian kita melakukan pre-processing data seperti menghapus simbol-simbol dari data ini yang tidak diperlukan karena data ini sendiri masih memiliki banyak simbol, jadi penghapusan terhadap simbol yang tidak diperlukan itu perlu dilakukan. Kemudian membuat kolom yang nantinya akan digunakan untuk membuat choropleth map sendiri. Yang di sini kita membuat kolom yaitu provinsi, kabupaten, dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten atau kota. Lalu kemudian di sini kita membaca map yang sebelumnya sudah kami download dulu dari internet. Kemudian disimpan di notebook agar nanti bisa dibaca dan harus dipastikan bahwa map yang digunakan itu sama eh, namanya, seperti provinsinya itu harus sama namanya dengan yang ada di dataset. Kemudian kami melakukan visualisasi seperti ini dengan warna merah untuk tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan warna yang lebih eh, cerah untuk kemiskinan yang lebih rendah. Kemudian mungkin hasil visualisasinya akan dijelaskan oleh Anataya. Oke, dari hasil visualisasi yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa terdapat daerah yang memiliki warna merah dan warna oranye hingga keputihan. Hal itu menandakan bahwa daerah yang memiliki warna merah memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, sedangkan daerah yang warna oranye memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Dan seterusnya sampai dengan warna yang lebih terang. Semakin terang warnanya, berarti tingkat kemiskinannya semakin rendah. Skala kemiskinannya pada peta itu sangat jelas persentasenya penduduk miskin itu dari 0 hingga 30%. Kemudian data ini dapat membantu untuk merancang program seperti bantuan agar lebih tepat sasaran untuk wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kolika. Baik, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami mengenai choropleth map, mulai dari definisi, kemudian tujuan, cara membaca dataset, dan juga codingan memvisualisasikannya menggunakan Python. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mhm.